Shalom, salam damai dalam kasih Kristus. Bersedang jemaat sekalian, selamat pagi Minggu. Apa kabar sekalian? Tidak sadar kita sudah ada di hujung minggu dan pada minggu ini adalah minggu pertama ya di bulan Agustus. Jadi kita dalam ibadah online. Nah, saya mengalukan sedang jemaat sekalian pada pagi ini untuk turut serta bersama keluarga di ibadah online Gereja Baptis Kionsong. Ya. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berada di rumah atau dimanapun berada pada pagi ini, kita bersyukur karena kita masih diberikan peluang oleh Tuhan untuk menikmati satu hari yang baru. Sebuah kena kasih dan anugerah Tuhan bagi kita semua. Walau apapun situasi yang kita hadapi, kerisauan, kebimbangan, ketakutan, tapi apa yang paling penting, kita letakkan pengharapan kita dalam tangan Tuhan kita Yesus yang selalu ada menjaga, melindungi kita semua. Pagi ini walaupun kita masih berada di rumah untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga, kita mau mengingat bahwa satu hal yang paling penting, kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan, dan juga kita mau selalu mengingat bahwa walau apapun norma baru yang kita jalani pada ketika ini, jangan kita lupa untuk doa, memuji menyembah Tuhan. Dan saat pagi ini mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita semua untuk menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah yang kita jalankan. Mari kita sama-sama siap untuk menyembah Tuhan kita. Dialah kekuatan, dialah perlindungan kita semua. Walau apapun yang menerpa, menimpa kehidupan kita, kita tetap percaya dan mengingat bahwa dialah Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat atas segalanya. Haleluya Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Mari semua katakan, dialah Tuhan kekuatan kita, dialah perlindungan kita semua. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah.
Walau kami berada di rumah kami pada masa ini, mari kita sama-sama sembah Tuhan kita yang menguatkan kita semua. Raja
tetap mengatakan bahwa Engkaulah Tuhan kami yang sangat baik, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih karena kami masih ada sehingga pada saat ini kami dapat beribadah walau dimanapun kami berada. Kami dapat meninggikan, menyanjungi, kami dapat menaikkan pujian penyembahan kami walaupun kami tidak berkumpul bersama-sama di gereja. Tuhan, saat ini kami serahkan setiap persekutuan, perkumpulan, ibadah anak-anak-Mu. Kami dapat nikmati hadirat Tuhan yang luar biasa saat kami sama-sama menaikkan sembah kami, menaikkan pujian. Untuk kami sama-sama mengagungkan bahwa Engkau Tuhan, kekuatan, perlindungan dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang layak untuk kami puja, layak untuk kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, kuasa dari Yesus yang membungkus setiap kami, walau dimanapun kami berada. Berkati lawat setiap keluarga-keluarga yang berkumpul pada pagi ini, di setiap pelosok tempat, baik dimanapun rakaman ibadah ini dapat dilihat, didengar oleh manusia ya Tuhan. Kami serahkan setiap yang melihat, mendengar, supaya mereka juga sama-sama diberkati dan sama-sama menikmati berkat kebaikan Tuhan melalui pujian sembah kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami teruskan ibadah kami pada pagi ini dan kami serahkan keseluruhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biar nama Tuhan yang terus ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat setiap kami. Haleluya. Amin. Mari kita semua, baik yang berada di rumah ataupun dimanapun berada, mari kita sama-sama menaikkan pujian syukur untuk Tuhan kita dalam pagi ini. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kamulah
nikmati hadirat Tuhan pada pagi ini. Melalui penyembahan kita bersama-sama, dalam kita menyatakan bahwa Yesuslah kebenaran yang menyelamatkan kita semua. Dia yang telah menebus kita daripada dosa-dosa kita, menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Dan mari saudara semua, sadarnya kita mau datang kepada Tuhan, membawa sembah kita bersama-sama. Kita nikmati suasana yang indah pada pagi ini. Haleluya Tuhan, kami bawa sembah kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyerahmu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu.
sama-sama menyembah Dia. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup untukmu. Dan dunia tidak dapat menjauhkan kami daripada kasih-Mu Tuhan. Walau apapun situasi yang kami hadapi, yang ada di hadapan kami, Engkaulah Tuhan yang menjadi pengharapan kami. Dan tidak ada seperti Engkau Tuhan yang mampu di atas segalanya dan segala sesuatu. Kami tahu di atas kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, sembah kami. Apabila kami masih lagi dapat menikmati peluang untuk sama-sama berkumpul bersama dengan keluarga kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu setiap kesempatan yang kami ada, setiap peluang yang Tuhan izinkan untuk kami masih ada, biar kami dapat gunakan itu untuk kami sama-sama mengingat, bersyukur akan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini sembah kami pada pagi ini. Apabila kami katakan, kalau kami hidup bagi-Mu. Hati kami tetap menyembah-Mu. Dan selama kami hidup,
Kami mau menyembah-Mu Tuhan, dan mata kami tetap memandang-Mu. Dan dunia tidak dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu Tuhan. Dan mari saat ini saudara semua, kita angkat penyembahan ini sekali lagi. Kalau kita hidup, biar hidup untuk Tuhan. Karena begitu banyak bahaya yang ada di luar, tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan meluputkan setiap kita yang mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita yang mengandalkan Tuhan. Dan dalam situasi keadaan yang sukar yang dihadapi oleh seluruh, bahkan seisi dunia pada ketika ini, mari kita bersungguh-sungguh untuk lebih mengasihi Tuhan. Karena kita masih dapat menggunakan peluang kesempatan teknologi yang ada pada saat ini, pada masa sekarang, untuk kita gunakan dalam kita memuji menyembah Tuhan kita. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, kalau kami hidup ya Tuhan, semua untuk kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak dapat menjauhkanku dari kasih-Mu. Puji nama Tuhan Yesus atas puji-pujian kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati sidang jemaat-Mu yang ada di mana mereka saja berada Tuhan. Berkati perkumpulan kami masing-masing, keluarga pada pagi ini Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Sekali lagi puji Tuhan, sidang jemaat, kita dapat bertemu di dalam ruangan firman Tuhan. Kita sudah sama-sama menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, inilah satu norma baharu kita, di mana kalau dulu kita berada di gereja berkumpul, tapi biarlah apapun keadaan kita sekarang ini, biar roh Tuhan menyertai kita dan hadir di tengah-tengah kita saat kita menyembah Tuhan, biarpun hanya melalui secara di dalam talian. Jadi saudara, tema renungan kita pada hari ini yaitu nasihat supaya berjaga-jaga. Ya, sekali lagi, nasihat supaya berjaga-jaga, yang terambil daripada Markus pasal 13 ayat 33 hingga 37. Ya, saya akan bacakan. Begini bunyinya. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memberitakan
penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Nah, jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan sentiasa menjadi kekuatan kita, ya, menjadi satu renungan kita. Sementara kita berharap dan patuh kepada firman Tuhan, ya, dia menjadi sesuatu yang memberi kita harapan dan memberi kita kekuatan, terlebih pada masa-masa yang sukar ini. Dan kenapa saya memilih ini? Sebab bagi diri saya sendiri, saya mau supaya saya bersedia, ya. Dan keadaan sekarang menuntut kita untuk lebih bersiap sedia, dan di mana kedatangan Tuhan itu jauh, dia lebih dekat berbanding pada satu ketika dahulu, ya. Nah, jadi saudara, di dalam tema ini yaitu nasihat supaya berjaga-jaga, dia mengatakan bahwa hendaklah kita berhati-hati dan berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu bilakah waktunya. Nah, saudara, kalau kita memikirkan tentang sesuatu yang kita tidak tahu tentang bilakah waktunya, ya, pernah kita memikirkan sesuatu yang kita tidak tahu bilakah ia akan terjadi? Ya, mungkin saja kita memandu kereta dan kita tidak tahu bila masa kereta itu akan membawa masalah kepada kita, yaitu mungkin tiba-tiba kita sedang berjalan-jalan, sedang memandu kendaraan, dan tiba-tiba kendaraan itu mengalami kerusakan, ya. Dan sudah sesuatu yang dimana kita perlu berjaga-jaga, kita perlu berhati-hati, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang dimana sebab kita tidak tahu bilakah waktunya, ya. Sudah banyak yang kita boleh memikirkan waktu apa, ya, dan apa perkara itu. Nah, jadi hal ini seperti seorang yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya. Salah satu tugas para pelayan itu ialah penunggu pintu. Nah, saudara, Yesus memberikan satu perumpamaan, ya, tentang kedatangan Tuhan. Nah, di mana diceritakan bahwa hal ini yaitu seseorang yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Seorang yang pergi ke luar negeri kah, dan dia menyerahkan seluruh urusan rumahnya kepada orang-orang bawahannya ataupun orang-orang gaji yang membersihkan kawasan, memastikan rumah itu sentiasa dalam keadaan yang baik dan sebagainya. Nah, jadi saudara, sementara Yesus memberikan perumpamaan ini, dia memberi satu cerita, ya. Dikatakan para pelayan itu mempunyai tugas masing-masing. Dan saudara, yang herannya di sini yaitu ada satu pelayan ini tugasnya adalah penjaga pintu. Nah, salah satu tugas para pelayan ini ialah penjaga pintu. Ya, mungkin dalam pikiran saya, dia sentiasa ada di pintu itu, sentiasa duduk di sana, berdiri di sana, menunggu bilakah Tuhan itu akan kembali. Nah, saudara, di sini yaitu penjaga pintu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bilakah tuan rumah itu pulang, ya. Nah, Yesus melanjutkan cerita. Bila
si pemilik tuan rumah ini pergi melancong dan dia memberikan tanggung jawab rumah itu kepada para pelayan-pelayan, dan dia tidak memberitahu bila dia akan kembali. Ya, itulah sebabnya Yesus memberikan perumpamaan. Dia mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bilakah tuan rumah itu pulang. Ya, apakah dia pulang tengah malam? Apakah dia pulang pertama menjelang malam? Ya, kemudian yang kedua yaitu tengah malam. Kemudian yang ketiga larut malam, atau subuh, atau di awal pagi. Ya, supaya kalau ia tiba-tiba datang, kamu jangan didapatinya sedang tidur. Ya. Nah, jadi saudara, menarik cerita ini, di mana kita dapat memahami yaitu cerita seorang yang berpergian, seorang yang pergi ke luar negeri, dan dia tidak memberitahu tentang bilakah dia akan pulang. Ya, tiba-tiba saja dia sudah ada di depan pintu, mengetuk pintu. Ya, dan bila tuan rumah itu tiba-tiba mengetuk pintu dan didapatinya orang-orang di dalam itu masih belum membuka pintu, bahkan masih tidur. Nah, di mana ini perkara yang sangat tidak menyenangkan bagi tuan itu. Ya, jadi sudah nampaknya di sini bahwa tugas mereka ini adalah berjaga-jaga. Ya, ini para pelayan-pelayan ini memastikan pada masa pintu diketuk, mereka membuka pintu dan mereka tuan rumah ini datang masuk dan didapati semua orang sudah bersedia. Nah, itulah Yesus memberikan satu perumpamaan tentang kedatangannya kembali ke dunia ini. Nah, jadi saya percaya kita memahami cerita ini dengan mudah. Nah, sudah sebagai penerapan pada hari ini, yaitu Tuhan Yesus telah kembali ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, yaitu orang-orang yang percaya. Namun akan kembali lagi untuk menjemput kita. Nah, ingatkah kita tentang cerita ini di mana terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 hingga ayat 2b, ayat 2b hingga ayat yang ketiga, di mana Tuhan katakan dia kembali ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Dan apabila rumah itu sudah disediakan, maka ia akan kembali. Nah, jadi dapat saya bayangkan saudara, saya mengingat tentang perumpamaan ini bahwa dia akan kembali. Dia akan tuan rumah itu akan kembali dengan tiba-tiba, tanpa memberitahu. Ya, tanpa memberitahu. Supaya saudara, kenapa? Sebab dengan cara ini mereka harus sentiasa sedia. Mereka sentiasa harus bersiap sedia. Ya, apakah dia akan kembali balik pada tengah menjelang malam, ya, menjelang malam ataupun tengah malam. Boleh saja jadi tuan rumah itu akan datang pada subuh ataupun awal pagi. Tiada pemberitahuan yang jelas. Tetapi itulah Tuhan katakan, kamu sentiasa berjaga-jaga, ya, sentiasa berjaga-jaga. Nah, jadi saudara, bila kita lihat di dalam Yohanes pasal 14, di mana Yesus sudah pun mengatakan dia akan kembali. Dia akan kembali, tetapi kita belum tahu bila. Ya, setelah Yesus kembali ke surga, ia telah menugaskan para hamba-hambanya untuk memberitakan Injil serta memuridkan mereka agar layak masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ingat saudara cerita bagaimana waktu Tuhan itu meninggalkan kediamannya dan menyerahkan tugas-tugasnya rumah itu kepada para pelayan-pelayan, ya. Dan ini apa yang kita boleh belajar, yaitu di mana Tuhan telah memberikan tugas, dia menugaskan para hamba-hambanya, para pelayan-pelayan Tuhan,
agar memberitakan Injil dan memuridkan orang yang percaya agar mereka layak, agar mereka bersiap sedia untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Nah, saudara, di sini bila kita perhatikan bahwa sangat perlu sekali ini bila kita mau melihat dalam penerapannya, yaitu kebersiapan yang sangat penting, ya, yaitu di mana kita di dalam keadaan yang siap sedia, dalam keadaan yang siap sedia dalam keadaan benar, ya, di dalam Tuhan. Saudara, itu sangat penting, ya, kita dalam kebenaran Tuhan. Nah, jadi saudara, perkara utama yang sangat penting di dalam hidup orang-orang percaya ialah berhati-hati, berjaga, dan berdoa. Karena kedatangan Tuhan tidak seorang pun yang mengetahui tarik dan waktunya. Nah, saudara, dan apabila ia datang, janganlah didapatinya kita sedang tidur secara rohani. Nah, jadi saudara, kita boleh ambil ini sebagai satu penerapan kita, penerapan firman Tuhan, bahwa perkara utama yang sangat penting dalam hidup orang percaya, terlebih keadaan pada masa sekarang ini, adalah berhati-hati, ya. Berhati-hati penuh dengan segala tindakan-tindakan kita harus kita putuskan dengan penuh teliti, ya, dan berjaga dan berdoa, ya. Nah, saudara, banyak perkara yang boleh membuat kita lalai dalam Tuhan, ya. Jangan hal-hal itu membuat kita jauh dari Tuhan. Apalagi keadaan sekarang di mana tidak mengizinkan kita untuk beribadah di rumah Tuhan. Jadi kita harus berusaha di rumah kita, dan sekurang-kurangnya kita ikutilah ibadah online ini supaya kita tetap dikuatkan, ya, supaya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di mana saja di rumah tetap dikuatkan, ya. Saudara, kalau tidak, kita semakin hanyut apa yang dikatakan firman Tuhan, kita tidak dengarkan, maka kita semakin menjauhkan diri daripada Tuhan. Kita semakin lemah dalam iman kita. Jadi saudara, saya menyuruh kepada kita semua supaya marilah kita dalam keadaan ada sikap secara jasmani, ada sikap berhati-hati yang membuat keputusan, membuat perjanjian, membuat hubungan, ya, dengan dunia ini, dengan apa-apa yang akan belakang akan membuat kita terjerat atas tindakan kita, ya. Demikian juga dengan berjaga dan berdoa, ya. Jadi saudara, ini semuanya baik secara jasmani juga secara rohani, supaya tindakan-tindakan kita itu tidak bercanggah dengan kebenaran Tuhan. Nah, saudara, apa yang diingini oleh Tuhan ini, yaitu apabila ia datang, janganlah didapatinya kita sedang tidur, ya. Sudah tidur secara ini adalah bercakap tentang tidur secara rohani. Di dalam Lukas, ya, pasal 21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34 mengatakan di sini, Lukas 21 ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, jadi saudara, berhati-hatilah kita. Jangan hidup kita, diri kita dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan duniawi, ya. Itu sudah sangat bercanggah dengan firman Tuhan. Nah, apabila seorang itu lebih cinta dunia ini, maka cintanya kepada Tuhan itu tidak ada, ya. Nah, di mana orang-orang yang mabuk, orang-orang yang tertidur secara rohani, kena dipenuhi dengan hal-hal dunia dalam kehidupannya, ya. Efesus pasal 5 ayat 14, ya, bacaan kita yang terakhir sebelum saya tutup di dalam doa. Efesus pasal 5 ayat 14 mengatakan, Efesus pasal 5 ayat 14, Efesus 5 ayat 14,
Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara, di awal ayat ini mengatakan apa ini? Itulah dikatakan, sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, ada satu kesadaran, bangunlah hai kamu yang masih lagi tertidur atau dipenuhi dengan hal-hal duniawi dalam kehidupan kita. Ya, apabila Tuhan Yesus datang, Tuhan hanya pastikan kita semua dalam keadaan yang bangun, dalam keadaan yang hidup secara rohani, ya. Dan di mana dikatakan, hai kamu yang tidur, bangunlah, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Saudara, segera bangkit, saudara, dari sekeliling kita, orang-orang sekitar kita yang ini sudah mati secara rohani, ya, sudah mati secara rohani. Mari saudara, carilah kebenaran Tuhan, carilah firman Tuhan, agar firman Tuhan menghidupkan kita dan memberikan kita kembali di dalam keadaan yang senantiasa memiliki kebersiapan di dalam Tuhan. Nah, sekian saudara, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini, firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan ini kami semua sentiasa bersiap sedia, sentiasa berjaga-jaga. Dan apabila Tuhan Yesus datang yang kedua kali, didapatinya kami di dalam keadaan yang siap sedia, karena kami tidak tahu bila Tuhan datang. Tidak diberitahukan, karena kami harus bersedia dalam keadaan yang siap sedia. Tuhan, Tuhan tolong kami supaya kami senantiasa dalam keadaan yang kuat dalam Engkau, supaya kami tidak jatuh ke dalam pengaruh dunia, penuh dengan keinginan duniawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk memberi persembahan kita. Kita dapat mengumpulkan setiap persembahan pemberian kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita boleh serahkan di gereja, ataupun kita boleh memberi melalui bank-in ke dalam account gereja. Kita sama-sama mengingat bahwa kita mempunyai Bapa yang baik, Bapa yang memelihara, dan kita bersyukur untuk segala yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan kita mau mengembalikan ucapan syukur melalui pemberian kita semua pada hari ini. Bukti
untuk setiap keluarga-keluarga-Mu ya Bapa. Keluarga-keluarga yang setia mengasihi Tuhan, setia memberi berkat ya Bapa. Untuk setiap pemberian dimanapun anak-anak-Mu berada pada pagi ini, biar kami terus menikmati berkat kebaikan Tuhan melalui setiap usaha-usaha yang kami jalankan, kerjaan-kerjaan yang kami ada. Berkati semua itu Tuhan, kesehatan kami, bahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap pemberian kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, semua ini kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.